A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar ke rumah Tok Haji. Biar kita semua semakin semangat, kita ulangi sekali lagi. Boleh Bapak Ibu? Yang jawab salam, Allah mudahkan segala urusannya, Allah murahkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, Allah sukseskan karirnya, Allah naikkan jabatannya, Allah lunasi hutang-hutangnya. Biasanya terakhirnya makin kenceng Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Uswah, para alim ulama, asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang kita sayangi dan kita cintai. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi, tema kita membangun kerukunan antar umat beragama. Pemerintah mencanangkan dan sudah senantiasa menggalakkan ada trilogi kerukunan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada kerukunan intern umat beragama. Jadi sesama pemeluk antar agama dalam suatu agama itu saling rukun, saling berukhuwah. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Umat beragama yang berbeda agama tetap saling membangun kerukunan. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini juga sangat penting, bagaimana umat-umat beragama dengan pemerintah saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk menguatkan trilogi kerukunan ini. Ketika kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, yang secara bahasa puasa itu adalah al-imsaku, menahan. Dan sejatinya puasa itu tidak hanya menahan diri kita dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi sesungguhnya puasa itu juga mengendalikan diri kita, menahan diri kita dari segala sesuatu, sikap, pandangan, termasuk perbuatan yang dapat merusak kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan antar umat beragama. Maka kita semuanya berupaya sebulan penuh ini mengendalikan diri kita. Makanya kita nanti dianjurkan oleh Rasulullah tidak mengucapkan kalimat yang kotor, tidak mengucapkan kalimat yang keji. Bahkan jika ada orang yang ngajak berantem,
Maka kata Rasulullah, ucapkanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu adalah orang yang paling terdepan menjaga kerukunan. Dan sesungguhnya Ramadan ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga kerukunan, terutama antar umat beragama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ulama Indonesia dalam rangka membangun kerukunan di tengah-tengah kehidupan kita menggagas ada 3 bentuk ukhuwah yang secara substansi hampir mirip dengan trilogi kerukunan tadi. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, sesama kaum muslimin, sesama umat Islam yang satu agama, yang Tuhannya sama Allah, yang nabinya sama Nabi Muhammad, yang kitab sucinya sama Al-Quran, senantiasa menjaga persaudaraan di atas nilai-nilai keislaman. Yang kedua, membangun ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas dasar kebangsaan. Kita melihat realitas Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai etnik. Bahkan Indonesia juga terdiri dari berbagai ribuan pulau-pulau. Dan Indonesia ini dirajut dengan satu bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus senantiasa kita jaga. Dan realitas terhadap keberagaman ini diperkuat lagi dengan salah satu pilar bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Kemudian ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan atas dasar-dasar kemanusiaan. Ternyata di dalam Islam ini yang namanya persaudaraan tidak hanya satu agama, tidak hanya satu bangsa, tetapi mereka dimanapun berbagai macam belahan dunia, ketika mereka dalam kesusahan dan kesulitan, kita juga turut prihatin, kita juga tetap membangun solidaritas dan kepedulian terhadap siapapun yang berada di dalam kesusahan. Apalagi seperti sebagian saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa memberikan pertolongan, Allah senantiasa memberikan bantuannya untuk senantiasa dalam keamanan dan kenyamanan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan realitas semuanya ini sudah Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan, wahai manusia, kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi di akhir ayat kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini ingin menegaskan bahwa keberagaman, kemajemukan itu adalah sebuah realitas, suatu kenyataan. Keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman warna kulit, tetapi semuanya dibingkai dalam satu persaudaraan. Tapi kata Allah tadi di akhir ayatnya menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tetap orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini memberikan penjelasan dan penegasan bahwa soal prinsip kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan nilai-nilai ketakwaan. Secara prinsip kita berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Namun secara sosial nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita harus mampu memberikan dampak secara sosial. Secara sederhananya Bapak Ibu, kita berupaya untuk menjadi pribadi yang salih, pribadi yang baik secara personal, pribadi yang baik secara individual, beriman kepada Allah, taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi kita juga harus membangun hubungan yang baik, membangun persatuan dan kerukunan di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah
bagaimanakah caranya kita untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa konsep yang bisa kita terapkan dalam rangka membangun dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kita memiliki sikap tawasud, yaitu sikap pertengahan, sikap moderat, atau dalam bahasa lainnya adalah bersikap wasatiyah, bersikap moderat, bersikap pertengahan, tidak bersikap ekstrim. Sikap tawasud ini adalah dia berada di antara dua sikap. Yang pertama ada sikap ifrat, itu adalah sikap ekstrim, berlebih-lebihan dia dalam kefanatismenya, sehingga kemudian tidak ada toleransi, bahkan kemudian dihantam kromo, kemudian dia tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain. Ini pun tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang kedua ada sikap yang tidak dibolehkan juga, adalah sikap tafrid, sikap meremehkan, sikap terlalu bebas. Pokoknya dia dengan siapa aja gaul, gak memperhatikan siapapun, gak memperhatikan nilai-nilai prinsip. Mau teman yang baik, teman yang buruk dia berteman, akhirnya apa? Dia terjerumus. Itu pun tidak baik juga, itu pun tidak benar juga. Jangan sampai menjerumuskan diri, apalagi menjerumuskan akidahnya, menjerumuskan keimanannya, menjerumuskan keislamannya, itu pun tidak dibenarkan. Maka dalam Islam kita diajarkan adalah bersikap tawassut, pertengahan. Kita berpegang teguh kepada keyakinan, kita menghormati orang yang lain, kita menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Jadi Allah menegaskan kita ini sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Enggak boleh ekstrim kanan, tidak boleh juga ekstrim kiri, tapi kemudian kita menjaga keseimbangan di antara itu. Tetap saja berpegang teguh dengan nilai-nilai keimanan dan keislaman. Kedua yang harus kita jaga adalah sikap tawazun, sikap seimbang. Kan Islam itu mengajarkan kita sebagaimana Allah sebutkan, hablum minallah wa hablum minan nas. Kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Ibadah kita harus senantiasa semangat, ibadah kita harus senantiasa bersungguh-sungguh. Kita harus menjadi seorang beriman yang baik, seorang soleh yang baik. Tapi juga kita nggak boleh mengabaikan hak-hak di antara sesama umat manusia, terhadap sesama kaum muslimin, terhadap saudara-saudari kita yang berbeda agama. Tetap kita saling menghormati dan kita saling menghargai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sikap yang harus kita bangun yang ketiga adalah sikap i'tidal, yaitu sikap senantiasa kita berpegang teguh kepada keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Kita boleh menjaga kerukunan, tapi jangan sampai kerukunan itu menggadaikan akidah kita, jangan sampai menggadaikan keimanan kita. I'tidal ini kan salah satu gerakan pada saat kita ruku kemudian bangkit. Kita kan berarti tegak, posisinya tegak lurus kita dengan nilai-nilai kebenaran, tegak lurus kita dengan nilai-nilai prinsip, tegak lurus kita dengan akidah kita, tegak lurus kita dengan apa yang menjadi kepercayaan kita, tapi kita tidak terwarnai. Kalau ibaratnya seperti ikan itu kan hidupnya di laut, misalnya ikan laut, tapi kemudian ketika dia berada di laut, dia tidak menjadikan dagingnya itu asin. Nah begitu juga kita bersahabat, berteman dengan siapapun, tetap menjaga kerukunan, tapi kemudian tidak menjerumuskan akidah kita, tidak menjerumuskan keyakinan kita, tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan di antar umat beragama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap yang perlu kita bangun adalah senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah siapapun dan dimanapun dituntut untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun yang mencoba untuk membuat sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, siapapun yang membuat sesuatu yang membuat keonaran dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, kita perlu ingatkan, kita tidak boleh biarkan.
Contoh Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kemudian menyebutkan ujaran kebencian terhadap salah satu agama yang lain, maka kita ingatkan sesungguhnya perbuatan itu dapat menjadikan perpecahan, pertikaian, konflik di tengah-tengah kehidupan. Maka kita sangat bersyukur bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, dan bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai yang luhur, sikap yang ramah tamah, gotong royong, saling tolong menolong. Ini yang harus kita pertahankan, yang harus senantiasa kita kembangkan, apalagi di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sikap yang harus kita bangun adalah sikap tasamuh, saling toleransi. Kita nggak boleh mengganggu ibadah orang lain. Kita fokus dengan ibadah kita. Kita hargai apapun bentuk ibadahnya, dan kita tidak menghina keyakinan orang lain, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jelas sekali di situ Allah. Setelah Allah tegaskan kepada kita cara ibadah kita berbeda dengan yang lain, keyakinan kita Tuhan yang diyakini beda dengan yang lain, maka pada akhirnya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, tetap kepada keyakinan masing-masing, namun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menjaga sikap tasamuh, sikap saling toleransi antara satu dengan yang lain. Jika demikian, maka dampak kebaikannya akan kembali kepada kita. Kita akan nyaman dalam melaksanakan ibadah, kita akan senantiasa nyaman dalam menjalankan nilai-nilai agama kita. Kalau seandainya terjadi konflik, nggak ada kenyamanan. Kalau terjadi konflik, yang ada saling curiga dan sebagainya, maka kerukunan itu juga akan berdampak terhadap kenyamanan kita dalam beribadah, keyakinan kita dalam terhadap menjalankan keyakinan kita masing-masing. Dan negara sudah menjamin bahwa setiap pemeluk agama diberikan kebebasan untuk meyakini sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga momentum Ramadan ini semakin meningkatkan ukhuwah Islamiyah, basyariah dan wataniyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.